Merampas perhatian kita. Nomor 30, mendengarkan adalah keterampilan mendasar yang memungkinkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan tidak hanya terlibat dalam pertukaran informasi. Perangkat kita bagaimanapun penuh dengan informasi. Kita menemukan diri kita tertanam dalam jaringan informasi, terhubung dengan orang lain melalui postingan teks, gambar, dan suara. Platform media sosial memungkinkan kita untuk menggulir tanpa henti saat kita berselancar di dalamnya. Sementara video dan suara telah membanjiri media komunikasi digital, namun interaksi kita satu sama lain masih tetap terbatas. Kita sering menjumpai informasi yang begitu cepat dan tanpa konteks yang lengkap dan perlu. Kita dapat bereaksi dengan mudah dan cepat terhadap informasi di layar tanpa mencari cerita lengkapnya. Nomor 31, kelimpahan informasi ini memiliki banyak manfaat. Ketika kita menjadi bagian dari jaringan informasi segera dan dapat diakses secara luas dan dipersonalisasi untuk kepentingan kita. Kita dapat memperoleh informasi praktis, memelihara koneksi sosial, mengeksplorasi sumber daya, dan memperdalam serta memperluas pengetahuan kita. Kemudahan akses informasi dan komunikasi juga memiliki potensi untuk menciptakan ruang inklusif yang memberikan suara komunitas kita bagi mereka yang terpinggirkan oleh ketidakadilan sosial maupun ketidakadilan ekonomi. Nomor 32. Pada saat yang sama, ketersediaan informasi yang tak ada habisnya juga telah menciptakan beberapa tantangan. Kita mengalami kelebihan informasi karena kemampuan kognitif kita untuk memproses mengalami kewalahan karena membludaknya informasi tersebut bagi kita. Pada lini yang sama, kita mengalami interaksi sosial yang berlebihan karena kita tunduk pada ajakan sosial tingkat tinggi. Situs web, aplikasi, dan platform yang berbeda diprogram untuk memangsa keinginan manusiawi kita yang butuh pengakuan, dan mereka terus-menerus mencari dan berjuang untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Perhatian itu sendiri telah menjadi aset dan komoditas yang paling berharga. Nomor 33, dalam lingkungan yang demikian, perhatian kita tidak fokus karena kita mencoba menavigasi jaringan informasi dan interaksi sosial yang luar biasa ini. Alih-alih berfokus pada satu masalah, pada satu waktu, perhatian parsial kita yang berlanjut dengan cepat berpindah dari satu topik ke topik lainnya. Dalam kondisi kita yang selalu aktif, kita menghadapi sebuah godaan untuk memposting secara instan. Karena secara fisiologis, kita terpikat pada stimulasi digital. Selalu menginginkan lebih banyak konten dengan terus menggulir tanpa akhir oleh rasa frustasi karena tak terupdate. Salah satu tantangan kognitif yang signifikan dari budaya digital adalah hilangnya kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam. Alih-alih merenungkan realitas secara mendalam, kita memindai permukaan dan tetap berada di perairan dangkal. Nomor 34. Kita harus lebih hati-hati dalam hal ini. Tanpa keheningan dan ruang untuk berpikir secara sadar, perlahan, dan mendalam, kita berisiko kehilangan tidak hanya kapasitas kognitif, tetapi juga kedalaman interaksi kita, baik manusia maupun ilahi. Ruang untuk mendengarkan, perhatian, dan penegasan kebenaran yang dilakukan secara sadar menjadi langka. Proses yang disebut perhatian, minat, keinginan, aksi yang dikenal dengan baik oleh pengiklan mirip dengan proses di mana godaan apapun masuk ke dalam hati manusia dan menarik perhatian kita menjauh dari satu-satunya kata yang benar-benar bermakna dan memberi kehidupan, yakni firman Tuhan. Dengan kata lain, kita masih melihat ular tua yang menunjukkan buah baru kepada kita setiap hari.
Mereka tampak baik untuk dimakan dan menyenangkan mata, dan juga diinginkan untuk mendapatkan kebijaksanaan, seperti yang terdapat di dalam Kejadian bab 3 ayat 6. Seperti benih di sepanjang jalan, di mana firman ditaburkan, kita membiarkan si jahat datang dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam diri kita. Markus bab 4 ayat 14-15. Nomor 35. Dengan berlimpahnya stimulus dan data yang kita terima, keheningan adalah komoditas yang berharga karena memastikan ruang untuk fokus dan berdiscernment. Dorongan untuk mencari keheningan dalam budaya digital meningkatkan pentingnya fokus dan pentingnya mendengarkan. Dalam lingkungan pendidikan atau kerja, serta dalam keluarga dan komunitas, ada kebutuhan yang berkembang untuk melepaskan diri dari perangkat digital. Diam dalam hal ini dapat dibandingkan dengan detox digital, yang bukan hanya menarik diri tetapi lebih merupakan cara untuk terlibat lebih dalam dengan Tuhan dan dengan orang lain. Nomor 36. Mendengarkan muncul dari keheningan dan merupakan sesuatu yang sangat fundamental untuk peduli pada orang lain. Dengan mendengarkan kita menyambut orang lain. Kita menawarkan keramahan dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Mendengarkan juga merupakan tindakan kerendahan hati dari pihak kita, karena kita mengakui kebenaran, kebijaksanaan, dan nilai di luar keterbatasan perspektif kita sendiri. Tanpa sikap mendengarkan, kita tidak dapat menerima orang lain sebagai anugerah. Dengan telinga hati. Nomor 37. Dengan kecepatan dan keinstanan budaya digital yang menguji perhatian dan kemampuan kita untuk fokus, mendengarkan menjadi semakin penting dalam kehidupan spiritual kita. Pendekatan kontemplatif adalah budaya tandingan, bahkan kenabian, dan mungkin formatif, tidak hanya untuk orang tetapi untuk budaya secara keseluruhan. Komitmen untuk mendengarkan di media sosial adalah titik awal yang mendasar untuk bergerak menuju jaringan yang tidak hanya melulu tentang bait, avatar, dan like, melainkan tentang orang. Dengan cara ini, kita beralih dari reaksi cepat, asumsi yang menyesatkan, dan komentar impulsif ke menciptakan peluang untuk dialog, mengajukan pertanyaan untuk belajar lebih banyak, menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, dan mengenali martabat orang-orang yang kita jumpai. Nomor 38. Budaya digital telah meningkatkan akses kita ke orang lain secara tak terukur. Ini juga memberi kita kesempatan untuk mendengarkan lebih banyak lagi. Seringkali ketika berbicara tentang mendengarkan di media sosial, referensi dibuat untuk proses pemantauan data, statistik keterlibatan, dan tindakan yang ditujukan untuk analisis pemasaran perilaku sosial yang ada di jaringan. Ini tentu saja tidak cukup bagi media sosial agar menjadi lingkungan untuk mendengarkan dan berdialog. Kemampuan mendengarkan dalam konteks digital adalah sebuah panggilan untuk mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan dengan telinga hati melampaui kemampuan fisik untuk mendengar suara. Sebaliknya, itu mendorong kita untuk terbuka kepada yang lain dengan seluruh keberadaan kita. Keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Ini adalah postur perhatian dan keramahan yang mendasar untuk membangun komunikasi. Kebijaksanaan ini tidak hanya berlaku untuk doa kontemplatif, tetapi juga untuk orang-orang yang mencari hubungan otentik dan komunitas yang murni atau asli. Keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan dengan yang lain, yakni Tuhan, tetap menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, yang juga terbukti dalam keinginan untuk terhubung dalam budaya digital. Nomor 39. Dialog batin dan relasi dengan Tuhan yang dimungkinkan oleh karunia iman ilahi
merupakan hal yang sangat penting dalam memungkinkan kita untuk tumbuh dalam kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Firman Tuhan juga memiliki peran mendasar dalam dialog batin ini. Mendengarkan firman dalam kitab suci dengan penuh doa, dengan mempraktekkan bacaan rohani dari teks-teks kitab suci, seperti Lectio Divina yang secara mendalam bisa sangat formatif, karena memungkinkan pengalaman yang bertahap, disadari, dan kontemplatif. Nomor 40. Sabda hari ini atau Injil hari ini adalah salah satu topik yang paling banyak dicari di Google oleh orang Kristen. Dan bisa dikatakan bahwa lingkungan digital telah menawarkan banyak kemungkinan baru dan lebih mudah bagi kita untuk perjumpaan atau pertemuan rutin dengan firman Tuhan. Pertemuan kita dengan firman Tuhan yang hidup bahkan secara online menggeser pendekatan kita dari melihat informasi di layar menjadi bertemu orang lain yang menceritakan sebuah kisah. Jika kita ingat bahwa kita terhubung dengan orang lain di belakang layar, latihan mendengarkan dapat memperluas keterbukaan hati pada kisah orang lain dan mulai menjalin hubungan.